share monitor. Oh iya. Terima Saya kasih. udah masuk. Iya. Di sini saya baca lagi. Pada suatu pagi, Rasulullah SAW tertahan dari kami untuk sholat subuh. Hingga hampir saja kami melihat matahari. Beliau keluar dengan cepat lalu sholat diikamati. Rasulullah SAW sholat dan mempercepatnya. Saat salam beliau memanggil dengan suara keras. Beliau bersabda pada kami, "Tetaplah di saf-saf kalian seperti ini." Setelah itu beliau meninggalkan kami lalu bersabda, "Ingat, sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang menahanku dari kalian pagi ini. Di sebagian malam aku bangun lalu wudhu dan sholat semampuku. Saat sholat aku mengantuk hingga tertidur. Tiba-tiba aku berada di hadapan Robku Tabaraka wa Ta'ala dalam wujud yang paling indah. Lalu bertanya, 'Hai Muhammad,' aku menjawab, 'Baik Rob.' Ia bertanya, 'Tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi?' Beliau menjawab, 'Rob, aku tidak tahu.' Ia mengucapkan 3 kali. Di-mute dulu, di-mute, biar dengar. Aku menjawab tentang penebus. Ia bertanya, 'Apa itu?' Aku menjawab, melangkahkan kaki menuju sholat jemaah. Lalu duduk di masjid setelah sholat. Menyempurnakan wudhu pada saat tidak disukai. Lalu ia berfirman seperti yang aku ucapkan. Memberi makan, melunakkan kata-kata, sholat di malam hari saat orang-orang tidur. Ya, itu sudah. Mau lanjut lagi? Petis imam siapa, host? Betul. Nomor berapa? Di situ ada hadis Tirmizi nomor 3159. Masih banyak yang belum baca kok. Hadis itu sahih. Hadis itu memang sahih, Cak. Tapi itu bukan bermakna Tuhan itu punya jari. Itu ayat mutasyabihat untuk menggambarkan cerita bahwa sekian. Tuhan itu tidak berbentuk, tidak berupa. Bagaimana kalau kita mau jelaskan? Nabi itu sedang tidur itu. Sekarang bagaimana Muhammad tahu itu ujung jarinya? Kenapa Nabi Muhammad bisa mengatakan itu ujung jarinya? Sekarang Kenapa kalau dia kita katakan tidur, itu telinganya? kalau Kenapa gitu, dia katakan itu kalau ujung kita jarinya? tidur, kalau kita tidur dan kita bermimpi, kita melihat Kenapa Nabi jasad kita Muhammad berjalan. memilih menjelaskan Apakah kalau jasad itu kita itu jarinya? di situ? Kenapa dia Itu tidak bilang kita ini jempol, ini kelingkingnya? Kenapa dia bilang itu ujung jarinya? Kenapa? Itu kita imani begitu. Coba Kita tidak katakan bahwa Tuhan itu Kak Ica coba bacakan yang dibilang ujung jari-jari coba. Itu Saya ujung kurang ini, jarinya. soalnya rame tadi Kak Ica. Makanya Nggak kedengeran. di mute biar orang pada dengar, teman-teman menghargai ini kitab kalian. Iya, saya ulang lagi ya. Oke, saya ulang lagi. Pada suatu pagi Rasulullah SAW tertahan dari kami untuk sholat subuh hingga hampir saja kami melihat matahari. Kalian belum baca ini ya? Oh sorry, maaf. Oh iya mungkin ya. Beliau keluar dengan cepat lalu sholat diiqamati. Rasulullah SAW sholat dan mempercepatnya. Saat salam beliau memanggil dengan suara keras. Beliau bersabda pada kami, "Tetaplah di saf-saf kalian seperti ini." Tetapi setelah itu beliau meninggalkan kami lalu bersabda, "Ingat, sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang menahanku dari kalian pagi ini. Di sebagian malam aku bangun lalu wudhu dan sholat semampuku. Saat sholat aku mengantuk hingga tertidur. Tiba-tiba aku berada di hadapan Robku." Tiba-tiba aku berada di hadapan, mengantuk tidak mimpi ya. Tiba-tiba aku berada di hadapan Robku Tabaraka wa Ta'ala dalam wujud yang paling indah lalu bertanya, "Hai Muhammad," aku menjawab, "Baik Rob." Ia bertanya, "Tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi?" Beliau menjawab, "Rob, aku tidak tahu." Ia mengucapkan 3 kali. Aku melihatnya lalu ia meletakkan tangannya di atas pundakku hingga aku merasakan dinginnya ujung-ujung jarinya di antara dadaku. Lalu segala sesuatu terlihat jelas olehku. Nah, berarti terlihat jelas Allah itu seperti apa. Dan aku mengetahui. Ia bertanya, "Hai Muhammad," aku menjawab, "Baik Rob." Oke, silakan. Kelihatan di sini betul kelihatan. Dia merasakan ujung jarinya.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi taala wabarakatuh. Umat muslim, selamat siang. Khusus Triani. Alhamdulillah pelajaran ini masih ada. Cuman kalau bisa, kalau menerangkan soal atau kitab atau hadis, ya jangan separuh-separuh, biar nggak ada keliruan. Itu yang dibacakan memang ada tepatnya, tapi ada kesalahannya arti. Di sebelah situ itu ujung dari tengah dan dari awal bacaan itu ada yang salah arti. Kalau boleh tahu silakan Mas Jack yang saya hormati, kalau masih penasaran tentang Ya. Nggak dengar, Pak. Mas saya sendiri bisa mencari artinya doang. Carilah hadisnya. Makanya Penggunaan tembakau siapa? muslim wajib tolak ini ala kulmin. Pulpennya Kak, itu disangka rokok Kak. Oh, Itu dan wujud roh dan wujud jasad itu enggak sama. Silahkan monggo Bang Jack penjelasannya gimana. Itu artinya salah ya, kebanyakan yang salah. iya peringatan. Kalau boleh tahu Bang Jack, bukalah hadisnya. Kita bisa buka. Itu salah semua arti. Maksudnya gimana ya? Saya kurang nangkap itu. Hadis ini tadi ada kesalahan atau bagaimana? Apanya yang salah? Itu artinya yang salah. Itu yang salah, artinya ada kepotongan. Arti itu ada yang dipotong. Paham? Potongannya di mana? Kalau memang real, Bang Jack memang tahu real. Bukan. Kalau memang Bang ada Jack yang dipotong. penasaran, artinya potongan, pengen tahu jelas, pengen ada yang Tunggu, tahu jelas Bapak. kan Bang Jack, Bapak, bukalah Bapak. hadisnya Al-Quran. Bukan, Pak. oh Bapak bilang hadisnya kan itu Al-Quran. Apa? Itu tadi Bapak kan Bapak bilang tahu itu nggak itu dipotong. hadis apa? Cek dulu Pak Jeki. Bapak tahu nggak itu hadis apa? Coba Arabnya di anu Kak. No. Saya Kita kurang cek dulu. kurang dengar Kak. Cek dulu, dia kan bilang salah. Kita cek dulu, dia tahu nggak hadis yang dimaksud hadis apa? Enggak maksudnya di situ hadisnya itu bunyinya seperti apa Kak? Itu kan artinya Tunggu sebentar. Soalnya nggak Hadis ditunjukin apa sih? tadi. Hadis apa? Itu Nomor apa tadi ulangi, hadis Bang? apa Pak? Nggak usah. Dia coba. Dia kan udah bilang salah. Kita tanya dulu, dia tahu nggak hadis yang dimaksud hadis apa? Sehingga dia bisa mengatakan itu salah. Coba hadis apa itu Pak? Hadis apa, Hos? Yang dibaca Oh, enggak, tadi. bukan host. aduh, Bapak ini yang apa bilang salah. Kita Bapak semua yang mau cek, bilang mau salah lihat. itu enggak. Dia ketika dia mengatakan boleh. itu salah, kita tahu dulu sebenarnya dia tahu nggak hadis yang dibuka tadi itu hadis apa? Pak, itu yang tadi dibuka hadis apa Pak? Hadis Bukhari kah, Muslim kah, Tirmizi kah, Abu Daud kah, Ibnu Majah kah? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Harusnya Bapak tahu. makanya Kak itu dibacain dulu Kak. No. Itu kan artinya Ketika enggak yang dimaksud seseorang mengatakan ini yang ngomong itu yang mana salah, tunggu sebentar. Ketika saya mengatakan itu salah, saya sudah tahu pasti salahnya di mana, itu hadis apa. Iya. Saya udah tahu pasti. Kalau saya Mbak. tidak tahu pasti, saya tidak bisa mengatakan itu salah. Begitu, brother. Saya masih belum baca itu ya. Cuma yang saya tangkap dari Bapak siapa ini tadi Raudellah ini bukan hadisnya yang maksudnya salah, tetapi pengertian atau apa artinya yang Artinya hadis iya. itu kan, artinya hadis itu kan. Bukan hadisnya. Makanya saya tahu.
Bukan Loh, kan kita yang saya bicara tangkap seperti itu. hadis. Loh, tuh Kita ini bicara hadis, yang Pak. dibahas yang mana sih? Aku bingung malah Miss Esther ini kemana maunya? Hadis Ulang ya, itu kita tadi cek dibaca. semua. Dengerin. Ini Tadi kemana-mana hadis ini. Nomor berapa? dibaca. Kita lihat. Tadi hadis dibaca oleh Kak Ica. Coba Kak Lalu Ica Bapak baca ini Arabnya, Kak. bilang Coba, Kak. ini salah. Nah, ini kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Ini Arab, salah. Oh. Enggak, hadisnya Ketika dia itu bilang gimana, itu Kak? salah, dia harus tahu itu hadis apa. Jadi lagi bahas apa ini? Soalnya bapaknya nggak karu-karuan pas menjelaskannya. Harusnya dia tahu dulu, oh itu salah. Dia tahu pasti itu yang dibilang dia itu salah apa. Nah, Ditanggapin kalau dong, dia biar nggak tahu cepet. pasti, Abang siapa tadi? Ini Miss Esther ditanggapin biar cepet. Aku mau tahu tuh data dari yang mana. Aku belum ketemu juga, belum baca. ya si bapak ini udah tahu itu salah. Berarti dia udah tahu. Ditanggapin bang. Itu Nggak ada hadis apa, tanggapan. Pak? Itu hadis apa, Pak? Jadi kok bisa bilang salah itu loh Pak? Pak baca juga lurung Pak. Iya. Enggak, Itu coba dia, baca hadisnya Pak. Kak siapa Kak Hadis Ica? Tirmidzi nomor 3159. Enggak, iya baca lafadznya Kak. Baca lafadznya Kak. Arabnya ya nggak bisa lah. Iya. 3159 Tirmidzi ya. Iya, Tirmidzi bukan Tarmizi ya. Tarmizi itu penyanyi ya. Penyanyi apa pelawak gitu. Bisa 3 itu. Bisa dibaca Turmudi, Tarmidi, Tirmidzi, Tati itu bisa itu. Kalau pesantren tahu. Oke. Bisa host. 3 gitu. Silakan host dibaca. Saya baca lagi, ulang. Ya biar yang tidak melihat saya sih lihat data itu sudah Oke, sahih. boleh. Di sini Untuk kan yang lain. di sini kan kita pada tema Allah itu berbentuk roh. Nah, tadi ada yang menyatakan Allah itu berbentuk roh, ada yang menyatakan Allah itu berbentuk zat. Nah, tetapi di situ tadi katanya tidak berbentuk, tetapi Allah itu roh gitu, tidak ada bentuk dan tidak ada zat. Tetapi Siapa yang menyebut roh siapa host? Diulang dulu. yang menyebut roh itu, ayo pada ngaku. Siapa dulu? Enggak ada, yang menyebut enggak ada, Allah itu roh? enggak ada yang nyebut roh. Itu Ada kan yang pertama yang naik, tadi pertama itu ada yang hostnya. naik. Itu kan hostnya sendiri yang Tadi makanya pertama nulis yang Allah Islam naik. berbentuk Tadi roh. pertama yang naik si Ahmad ya, si Ahmad itu apa? Ahmad itu tadi namanya. Dia menyebut Allah itu berbentuk roh. Nah, tadi pada typingan juga Allah itu berbentuk zat. Nah, makanya saya tanyakan, Allah itu berbentuk roh apa berbentuk zat? Beda di kekristenan. Langsung Sekarang saya ralat ya host. Izin saya ralat ya untuk muslim ya, saya ralat ulang. Nah, Ini closing untuk semuanya muslim di sini di atas maupun di typing. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dalilnya ada di Al-Qur'an, tidak satupun yang menyerupainya. Kalau dibilang roh, iblis pun ya itu diciptakan dari bara api dan dikasih roh, maka dia hidup. Setiap yang hidup itu diberi roh oleh Allah. Manusia, hewan. Ya udah Kak Ica baca lagi. Kalau memang nggak ada wujudnya, kenapa ada jarinya? Baca lagi aja Kak Ica. Oke, baik. Saya baca lagi ya. Ini kita masih di tema ya. Allah itu berbentuk apa namanya? Ada bentuk ya. Nah, di sini tadi Bang Jeki Sembiring menyatakan di surat hadis Tirmidzi nomor 3159. Oke, saya bacakan. Pada suatu pagi Rasulullah SAW tertahan dari kami untuk sholat subuh hingga hampir saja kami melihat matahari. Beliau keluar dengan cepat lalu sholat diiqamati. Rasulullah SAW sholat dan mempercepatnya. Saat salam beliau memanggil dengan suara keras, beliau bersabda pada kami, "Tetaplah di saf-saf kalian seperti ini." Setelah itu beliau meninggalkan kami lalu bersabda, "Ingat, sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian apa yang menahanku dari kalian pagi ini. Di sebagian malam aku bangun lalu wudhu dan sholat semampuku. Saat sholat aku mengantuk hingga tertidur." Berarti dia bermimpi. "Tiba-tiba aku berada di hadapan Robku, Tabaraka wa ta'ala dalam wujud yang paling indah. Lalu bertanya, berarti ada bentuk dan wujud. Kalau sudah dikatakan wujud itu ada bentuk, ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan mau membantah silakan bantah. Hai Muhammad, aku menjawab baik. Rob, ia berkata,
Tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi? Beliau menjawab, Rob, aku tidak tahu. Ia mengucapkan 3 kali. Aku melihatnya lalu ia meletakkan tangannya. Nah, didengar baik-baik ya teman-teman, didengar baik-baik ya umat muslim Ya, ya. dengar. Tangannya ya, dengar. Dengar. Beliau menjawab, minta tolong di ini Nasir Ding di mute supaya kamu mendengar tapi takut teman yang lain tidak mendengar. Minta tolong di mute. Saya mau menanggap. Belum kelar. Tunggu dulu tanggapannya biar Kang Reb mendengar. Makanya beliau menjawab, Rob, aku tidak tahu. Ia mengucapkan 3 kali. Aku melihatnya lalu ia meletakkan tangannya di atas pundakku hingga aku merasakan dinginnya ujung-ujung jarinya di antara dadaku. Nah, berarti dia merasakan ujung-ujung jari itu. Kalau tidak merasakan ujung-ujung jari, nah kan bentuk wujud. Berarti ada wujud, ada bentuk, merasakan ujung-ujung jari. Berarti dia ada bentuk, ada wujud. Benar dong logikanya. Kalian kan biasa pakai logika. Nah, beliau menjawab, Rob, aku tidak tahu. Ia mengucapkan 3 kali. Aku melihatnya lalu ia meletakkan tangannya di atas pundakku hingga aku merasakan dinginnya ujung-ujung jarinya di antara dadaku. Lalu segala sesuatu terlihat jelas olehku dan aku mengetahui. Ia bertanya, Hai Muhammad. Aku menjawab, baik Rob. Ia bertanya, tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi? Aku menjawab, tentang penebus dosa. Ia bertanya, apa itu? Aku menjawab, melangkah kaki menuju jemaah. Duduk di masjid setelah sholat, menyempurnakan wudhu pada saat tidak disukai. Lalu ia berfirman seperti yang diucapkan, memberi makan, menggunakan kata, ya seperti itulah. Nah, intinya kalau misalkan wujud berarti ada bentuk. Jari-jari berarti ada ini dong, merasakan gitu. Berarti merasakan jari-jari berarti wujud. Saya dulu sebelum Bang Nasir, saya izin ya. Sebenarnya saya sudah berusaha cari data di ensiklopedia hadis. Hadis Tirmizi nomor 3159, justru yang ketemu matan sabda nabinya bukan itu. Nah, yang gimana lagi tuh? Ya, itu harus dapat dari mana? Dari situs apa? Googling. Ilmu Islam. Oh, mungkin Bang Nasir yang sudah menyatakan sahih, karena saya no komen dulu. Bang Nasir biar menanggapi dulu. Kalau saya baca yang di Tirmizi 3159 di ensiklopedia hadis ini. Mana yang benar ya kan nih? Ini gini. Nabi mengomentari tentang surat Az-Zumar. Ini sanadnya telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nasr, telah menceritakan kepada kami Abdullah, dan seterusnya terakhir sampai di Ibnu Abbas, yaitu sepupu Nabi, saksi hidup Nabi Muhammad masih hidup. Ibnu Abbas bertanya, tahukah kau seberapa luasnya jahanam? Ini neraka nih. Aku menjawab tidak gitu. Ibnu Abbas berkata, ya kau tidak tahu, telah menceritakan kepadaku Aisyah bahwa ia bertanya kepada Rasulullah tentang firman-Nya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Ini tidak bisa dipahami dengan pemahaman tekstual, tetapi harus istilahnya mutasyabihat, kiasan, kekuasaan. Aisyah bertanya, saat itu manusia di mana wahai Rasulullah? Beliau menjawab, di atas jembatan Jahanam. Dalam hadis ini ada kisahnya. Abu Isa berkata, hadis ini hasan sahih gharib melalui sanad ini. Silakan Bang Nasir, itu yang kutemukan di ensiklopedia hadis di At-Tirmizi. Coba cari itu, Pak. Silakan Bang Nasir dulu menanggapi dari Muslim. Agatha. Carinya kisah Nabi mimpi itu di situ hadisnya. Ensiklopedia hadis ini akurat. Ya silakan Bang Nasir yang sudah menemukan tadi katanya sahih. Kenapa pada kabur kalian? Tadi ini kita sudah menemukan, jangan kabur lah. Bang Nasir kemana? Ya itu ada Bang Nasir. Gimana Bang Nasir? Sudah siuman? Oh, sinyal Bisa. Ya, Bica.
apabila kita mendapati nas-nas ataupun dalil-dalil daripada hadis ataupun Al-Quran berkaitan tentang dengan fizikal Allah Subhanahu Wa Taala, pertama-tama apa yang kita kena betulkan ialah kita harus kembali kepada ayat yang muhkamat, yang jelas. Artinya ayat-ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat adalah lebih kuat daripada ayat mutasyabihat. Dan ayat mutasyabihat itu apabila ada hadis, Bang. Itu hadis bukan ya, ayat. saya tahu. Saya bilangkan ayat-ayat. Ayat hadis itu juga ayat. Jadi apabila berkaitan dengan hal-hal yang mutasyabihat, kita kembali kepada yang muhkamat. Yang muhkamat ini artinya yang jelas, yang nyata, dan amat jelas dan nyata dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak menyerupai apa-apa pun. Ia menyalahi makhluk. Artinya Tuhan itu tidak boleh kita katakan Tuhan itu berjari seperti kita. Tuhan punya tangan, Tuhan punya betis, Tuhan punya muka, Tuhan punya wajah. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Tuhan itu seperti itu. Adapun ayat-ayat itu, ayat mutasyabihat itu punya tangan, punya betis, apa itu hanya bagi kita hanya membacanya, mengimaninya seperti itu. Tidak ada tafsiran atau gambaran yang selayaknya yang boleh kita gambarkan. Jadi kalau Ica mau mengatakan bahwa Tuhan itu punya jari, itu dalam Islam, kalau dalam ahli sunnah wal jamaah, kita tidak membenarkan itu. Karena ia menyalahi ayat laisa kamitslihi syai'un. Ayatnya, kalau saya kan cuma membacakan. Iya. Ayatnya itu kita tidak boleh memahami secara teks begitu, konteks seperti itu, tidak. Kita kena memahami saya bentuk secara yang wujud itu, keseluruhan. kalau udah wujud itu pasti ada bentuk gitu. Nah, memang Tuhan merasakan jari-jari berarti kita kan katanya kan angin itu hanya bisa merasakan. Berarti kalau merasakan jari-jari berarti kan merasakan jari-jari. Ibaratkan kalau misalkan kalian bilang roh gitu ya, tidak ada merasakan jari-jari gitu dipegang. Memang Tuhan itu maha wujud, tapi wujud Tuhan itu tidaklah seperti apa yang kita gambarkan, seperti apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan itu menyalahi, tidak sama seperti itu, tidak ada gambaran Tuhan. Cuma untuk menceritakan sedemikian, maka Tuhan kalimat-kalimat seperti jari, tangan, wajah, turun, naik, atas, bawah itu perlu untuk kita memahami. Tetapi dari segi makna yang sebenar, muhkamat yang nyata itu, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu pun yang serupa atau segambar dengannya, atau serupa tidak ada. Tidak ada gambaran bagi Tuhan itu. Seperti mana tadi saya katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak memenuhi ruang, dimensi, waktu atau apapun. Ia bukan bentuk jisim. Tuhan itu bukan bentuk jisim ataupun orang bilang jirim yang boleh memenuhi ruang itu, tidak. Jadi bagaimana Tuhan itu berkomunikasi dengan manusia, seperti mana di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berbicara dengan Tuhan, juga di zaman Nabi Musa, juga di zaman Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dalam secara jelasnya Nabi tidak melihat wajah Allah itu, hanya dibatasi dengan lapisan cahaya. Itu dalam istilah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada gambaran. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Nabi Musa berbicara dengan Allah itu seperti mana kita berbicara face to face, melihat Tuhan itu dengan mata kita, tidak ada. Jadi bagaimana itu laisa kamitslihi syai'un, itu saja, itu gambaran, tidak ada. Kalau dalam orang Kristen itu mengatakan bahwa apabila berbicara itu bahasa roh. Itu bahasa roh itu bagaimana? Jadi mau digambarkan? menurut Bapak, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu seperti apa? Dia memberikan penggambaran bahwa Allah punya ujung jari dan ujung jarinya dingin. Kalau kita mau menggambarkan itu, kita tidak boleh mengambil itu teks melanggar itu. nggak? Nabi Muhammad melanggar itu nggak? Tidak. Bagaimana untuk kita memahami kalau tidak ada istilah-istilah seperti itu? Pak Nazir, kata Bapak, tidak boleh digambarkan. Yang tidak boleh itu dilakukan oleh Muhammad. Muhammad sudah menggambarkannya. Bukan begitu. Maksudnya kita tidak boleh mengatakan itu Muhammad yang menggambarkan atau bukan? Kak Ica, mohon maaf Kak Ica. Saya coba tadi untuk memahami kalimat itu atau apa katanya tadi hadis itu ya. Kayaknya yang saya
Copot-copot, putus-putus suaranya. Ini loh Pak, itu kan cerita yang menggambarkan Muhammad. Dia bilang melihat wujud Allah yang paling indah, gambaran pertama. Gambaran kedua jari-jari dingin. Itu gambaran kedua, itu Muhammad yang menggambarkan. Iya, maksudnya untuk diceritakan kepada Anda. Jika tidak ada penceritaan, bagaimana Anda mau paham? Loh, Tapi dalam istilah yang kalau gini sebenarnya, loh, Pak. Allah Pak. itu laisa kamitslihi syai'un. Cukup di situ, Bu. Kalau saya memang katakan tidak Tuhan punya boleh jari, digambarkan, itu kenapa menjisimkan digambarkan Tuhan. Muhammad? Bentar, kapan sih digambarkan? Bilang seperti apa sih? Iya, digambarkan kan dengan itu namanya deskripsi, dideskripsikan, digambarkan. Dengan apa? Satu, dia bilang dengan wujud yang paling indah. Lihat itu. Nah, Satu, gambaran kedua, wujud itu kan jari-jarinya. ini mana ada jari-jarinya? Jari-jarinya mana? Tadi, jari-jarinya dingin tadi. Aku bacakan Waduh, udah yang ininya 4 kali dibaca kan lo. Jadi, Udah 4 jadi kali gini. dibaca. 3 kali aku melihatnya, lalu ia meletakkan dia mengucapkan Iya, sudah. aku melihatnya, lalu Kita akan dia bilang ayat itu ayat meletakkan tangannya di mutasyabihat, ayat yang sehingga tidak aku jelas. rasakan dinginnya Untuk kita ujung pahami. Kalau tidak ada penceritaan sebegitu, bagaimana kita mau paham? Tapi dalam arti kata yang dipahami oleh orang-orang Kalau Islam, kan sudah ada ayatnya, dia tidak Itu seperti tidak ada apapun. Jangan digambarkan. Kenapa digambarkan? Ini hadis yang kalian kan percaya hadis sama Al-Quran. sekarang kalau saya bilang jari, apa yang terdetik dalam pikiran Anda? Ya yang jari. seperti yang Kalau dikatakan Bapak ada kasih jarinya gambaran dingin. jari ya, dalam pikiran saya Kalau kita bilang jari, Jarinya dingin. salah. Kan di Kalau situ itu Anda bilang jarinya menggambarkan, dingin. itu Anda sudah menggambarkan jari itu seperti Sebenarnya. jempol. Bentar, Jempol Pak. jari itu salah. Itu bukan Jadi maksudnya saya, untuk itu menerangkan kan Enggak, enggak. Nabi. dia Kak Ica, kasih Kak Ica. penggambaran itu Nabi Muhammad. Bang Jeki, Maksudnya tangan di freezer Bang atau Jeki. bagaimana? Bang Jeki, Ya, saya coba memahami ini ya. coba. Udah setengah jam saya coba memahami ini, Bang. Coba. Ini kalau saya ya, hadisnya ini ditarjih lagi abang-abang muslim. Karena Tirmizi 3159 di ensiklopedia hadis, ini Rasulullah menjelaskan tentang ayat surat Az-Zumar ayat 67. Boleh dicek guys kalau perlu. Yang artinya begini, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Nah ini pengkiasan tangan kanan. Pengkiasan tangan kanan ini lalu Nabi menjelaskan saat Gini, tentang Bang. kekuasaan Allah yang menggulung dengan kekuasaannya, arti tangan kanannya itu. Tidak ada Bang, jari. Bang, Di Tirmizi 3159 semua lah. Kiamat Nah, kalau itu ada repot dia lagi. punya aplikasi. Apakah ada Dia tangan punya tanpa jari? aplikasi ensiklopedia hadis. Bang Nggak ada Jeki, jari. Bang Jeki. Coba Saya gantian tunjukin, dulu. Saya silakan. tunjukin. Coba Baica, gantian dulu. Halo. Terserah kalian ya, kalian yang bisa jawab muslim kok kami Host kan harusnya host punya fasilitas aplikasi ensiklopedia hadis untuk membacakan Nih data-data saya hadis. tunjukin. saya tunjukin Oke, saya besarin ya. Download nanti. Iya Nih, berbeda saya gitu. ngambil- Isinya berbeda. Saya Semua ngambil di sini. saya sih setahu saya hadis-hadis muslim memang nomornya itu tidak sama. Tergantung yang cetak siapa. Ini contoh, saya ngambilnya di saya gelapin dulu biar kelihatan ya. Saya ngambilnya di situs Kola. Kola. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nggak didengerin, Sama. repot. Kola. Kalau begini kelihatan. Kola. Nggak kelihatan. Gerak terus. Oh, udah. Kolam mic Nah, ID. saya lihat. Saya buka ya di Tirmizi ya.
Ini 9 hadis yang ada di sini, 9 kitab hadis. Oh, coba buka. Saya ambil Coba isinya bagaimana coba? 3159. Sama dengan yang itu sih, tapi lihat sendiri aja lah. Nih ya, Tirmizi 5139. 3159 kebalik. Ya 3159. Ini yang dipertanyakan kan ujung jari kan? Aku merasakan ujung jari. Merasakan dinginnya ujung-ujung jarinya. Oke, brother. Sama ya? Ya, isinya berbeda, nomor dan Tirmizinya sama, tapi isinya berbeda dengan ensiklopedia hadis. Ensiklopedia hadis aplikasi ini yang juga dipakai kiamat, Bos. Kalau masalah bedana saya tidak mau menanggapi dulu ya. Nomor Ini hadis itu beda-beda. Mbak, saya tidak mau menanggapi itu dulu ya. Saya mau menanggapi yang tentang jari-jarinya. Dia itu kan bermukalama dengan Allah, iya kan? Masa dia kan yang dipertanyakan tentang malaikat. Apa yang diperbawakan malaikat, wahai Muhammad? Saya tidak tahu, ya Allah. Secara anunya seperti itu ya. Saya gimana itu tulisannya? Tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi? Beliau menjawab, Rab, aku tidak tahu. Ia mengucapkan 3 kali. Aku melihatnya, lalu ia meletakkan tangannya di atas pundakku. Iya. Hingga aku merasakan dinginnya ujung-ujung jarinya di antara dadaku. Katanya itu imbuhannya itu kembali kepada siapa? Itu yang harus kita salah. Dia itu kan lagi Allah Ta'ala. Allah itu berbicara kepada Nabi Muhammad. Allah itu itu kita harus pahami kembalinya kemana. Allah itu kan lagi ngobrol berbicara kepada Nabi Muhammad. Nah kan bacanya seperti ini kan ya. Teman bicaranya siapa? Teman bicaranya siapa? Kan Allah. Ya kan? Ini padahal ayatnya udah jelas banget, Bos. Ayatnya ini udah jelas banget. Yang meletakkan tangan siapa? Tiba-tiba orang lain, wong teman bicaranya cuman Muhammad, cuman Allah. Dan ada katanya di sini berbentuk wujud, ada wujudnya. Tabarakallah ta'ala dalam wujud yang paling indah. Berarti kalau ada wujud, berarti wujud itu kan ada bentuk kan ya? Itu sih wujud yang paling indah, iya. Nah, ibaratkan kalau misalkan kalau kita di Kristen itu Tuhan Yesus ya ada bentuknya. Nah, di situ wujud kan tadi udah saya bilang wujud itu dalam bahasa Arab artinya itu ada, bukan bentuk. Jangan salah arti, itu salah paham. Nah, ini kan dia memberi narasi deskripsi wujud paling indah. Iya, ada. Wujud itu kan pengertian Anda itu mengartikan wujud itu seakan-akan berbentuk. Dalam itu artinya wujud ada dengan indah, tapi dalam bahasa Arab maujud. Kenapa dibilang indah? Yang ada. Coba bahas satu-satu dulu, jangan. Ini yang dibahas masalah jari-jari kan tadi kan. Ini jangan kemana-mana dulu. Ini makin kemana-mana nanti. Nih, Mbak Heli, kamu bilang bahasa Arabnya wujud itu ada. Di sini bahasa Arabnya itu wujud itu yang ada. Berarti ada, yang ada. Nah, berarti iya ada. Ya berarti berbentuk. Coba pakai ini katanya lu pakai akal logika. Gimana sih lu? Astagfirullahaladzim. Ya sudah, nggak usah ke sini dulu. Kakak berarti tidak ngerti bahasa Indonesia. Coba kita pahami dulu tentang masalah jari-jarinya itu. Coba kalimat itu, coba kalimatnya itu. Ujung-ujung jarinya. Coba itu cermati dulu coba. Itu lagi. Nah, gimana? Dingin. Ya. Nah, jarinya dingin. Ada. Gimana sih? Bucket botol juga. Berarti ini kehebatan Rasulullah dong. Diperlihatkan alam malaikat, perdebatan para malaikat.
diberi kata ibu belum penglihatan. pernah ada yang melihat Bukan. Allah. Belum, Diperlihatkan penglihatannya alam nggak malaikat, terlihat. Mas. Aku bilang apa? Malaikatnya Sudah nggak kalau dilihat. Rasulullah, hanya Rasulullah yang sudah Isra Mi'raj itu. Bukan di Ketemu sini, di sini ceritanya Allah sama Muhammad doang, nggak ada malaikatnya. Malaikat itu cuma diceritain Allah. Gimana sih? Iya, harus ada objeknya, benar. Malam ini aku didatangi Tuhanku dalam wujud yang paling indah. Kemudian dia bertanya, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperlihatkan oleh Al-Mala' Al-A'la? Aku menjawab tidak. Kemudian dia letakkan tangan di atas pundakku hingga aku merasakan dinginnya tangan itu di dadaku. Tiba-tiba aku bisa mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Yesus bisa melihat apa yang di langit, nggak pernah menceritakan, nggak? Ini kehebatan Rasulullah nih. Tiba-tiba aku bisa mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Mengenai tangan ya, ini mutasyabihat sudah dijelaskan. Surat Az-Zumar ayatnya Al-Quran ada mutasyabihat. Kami kalau memahami mujassimah apa itu berbentuk, kalau itu berbentuk, maka murtad kita, kafir kita. Kami nggak berani. Mbak Miss Esther itu baca kalimatnya dengan hati-hati atau penuh dengan rasa. Itu nya itu kembali kemana? Itu aja deh. Nanti ngerti deh. Dinginnya ujung jari-jarinya. Hanya ia Iya. meletakkan Iya. Iya, iya ini siapa? Robnya meletakkan tangannya. Masih huruf besar loh di sini dijelaskan loh oleh ulama kamu. Di atas pundakku huruf kecil berarti Muhammad. Hingga aku huruf kecil merasakan dinginnya ujung-ujung jarinya. Nyanya udah kasih tahu huruf besar juga. Udah dijelaskan oleh ulamamu. Mungkin ulama kamu tuh sudah pernah melihat Allah. Jadi orang juga udah pernah lihat, oh ternyata Allah. Enggak, sebenarnya kalau aku rasa ya, ini ulama ini udah benar penjelasannya. Iya. Orang dari ceritanya juga udah ketahuan kok, udah ketara kok siapa yang berbicara dengan siapa. Iya, tangan dimaknai kekuasaan. Itu siapa? Bang Nasir tadi udah menjelaskan. Saya pun di ensiklopedia hadis Lalu dia pun kok merasakan dingin. Tangan kanannya iya. Feeling cold. Dia merasakan dingin, Pak. Iya, kalau saya disentuh Miss Esther, saya akan merasakan gereng. Iya. Sama halnya seperti itu, tidak ada masalah merasakan dingin. Karena ada transfer kan, Pak. Suhunya itu terasa. Iya, Suhu itu dikaruniai terkait penglihatan. dengan fisik. Nggak ada, Mbak. Nggak ada Terkait persoalan dengan dengan fisik. Allah berwujud berbentuk itu nggak ada. Mbak Mister, mana sudah? Ya, saya masih hadir, saya masih membuka tuh. Ah, itu. Mana Coba itu yang baca lagi. Dia itu kan Allah Ta'ala itu lagi ngobrol ataupun lagi bermukalama dengan Nabi Muhammad. Dia membicarakan tentang malaikat. Dia tuh tanya, kamu tahu nggak Muhammad, malaikat tadi itu membicarakan tentang apa? Setidaknya seperti itu kita kalau ngomong bahasa anunya ya. Saya tidak tahu, akan tapi dia meletakkan tangannya. Iya, itu adalah malaikat. Ia meletakkan tangannya, saya merasakan dinginnya. Nah, seperti itu. Iya itu kemana dulu larinya? Masa Malaikatnya nggak hadir di sini, Bapak. Malaikatnya nggak hadir di sini. Iya memang nggak hadir di sini, tetapi di situ Nabi Muhammad itu kan ditanya, kamu tahu nggak tadi itu malaikat berdebat tentang apa? Artinya Nabi Muhammad ada di situ waktu malaikat itu berdebat seperti itu. Masa tidak bisa mencermati kalimat itu? Nggak ada kata tadi loh, nggak ada kata Loh. Itu kan secara Anda ini secara berdebat ini kan berarti kamu tambahin. Bukan. Kamu tambahin maksudnya, kata tadi loh. untuk memahami kalimat itu loh maksudnya.
Gini loh, Kalau kalau untuk memahami jangan ditambah-tambahin, tetapi terimalah apa yang dia katakan itu supaya nggak melenceng maksudnya. Kak Ica Kalau ngerti dia nggak Kak Ica? bilang di sini, Coba gini loh Kak Ica. orang nggak ada kok. Saya mah Dia ini apalagi cuma saya kalau cerita. kamu tanyakan saya mah lebih paham. Enggak. Itu udah bentuk. Wujud bentuk. Enggak gini Kak Ica, masalah itu Kak Ica. Gini, kalau misalnya kita cerita seperti ini Kak Ica. Kamu tahu nggak tadi dia itu cerita apaan? Yang di sana itu. Kamu kan Tadi itu kamu tambahin tadi beda cerita dengan di sini. Di sini Yo. nggak ada tadinya. ini yang dibahas tadi. Maksudnya dia kan tanya. Ini Dia nggak kan ada, nggak ada di sini. Anda susah dalam mengerti ya. Muhammad tidak menyaksikan perdebatan malaikat itu. Ini cuman Allahnya dia, Robnya dia bercerita. Bukannya dia nonton. Kok kamu nambah-nambahin ceritanya? Emang kamu hadir di situ? Boleh nggak saya tambah? Teman-teman, boleh saya tambah sedikit? Ya silakan Bu. Yang tadi itu ya, yang Islampedia, yang si Ica baca, coba yang nomor 1 itu paling bawah. Yang paling bawah, coba baca. Yang paling bawah. Nomor 1 itu yang paling bawah. Nomor 1 yang paling bawah. Oke. Meriwayatkan dari Abu Rahman bin Yazid bin Yabir. Hadis ini dengan sanad. Ini dari Abu Rahman bin Ayyisi dari Nabi SAW. Hadis ini lebih syahih. Ini ya, yang paling bawahnya. Disuruh baca tapi dianya ini. Gimana sih lu Bu? Aduh. Nggak seharusnya harus ngerti kalimatnya yang ini dulu, bahasa Indonesianya. Bahasanya enggak begini loh Belgi. Kalau misalkan kamu tanya ini orang yang ini ya, misalkan orang yang gimana ya, orang awam gitu ya, pasti lebih paham lagi. Nah di sini kan wujud. Nah dari situ sudah wujud. Nah di situ oke, di dalam mimpi, di dalam langkah kaki menuju jemaah, lalu duduk di masjid. Di sini ujung jari, cobalah dulu. Gini. Ia mengucapkan 3 kali, aku melihatnya, lalu ia meletakkan, aku melihatnya, lalu ia meletakkan tangannya di atas pundakku, aku melihatnya, lalu ia meletakkan tangannya di atas pundakku hingga aku merasakan. Lagi ngejawab, Kak Ica. Nabi Muhammad itu kan lagi ngejawab kan pertanyaan dari Allah. Lah, dengerin dulu nih, biar aku baca lagi deh, biar kamu paham, Mbak Heli. Tiba-tiba aku berada di hadapan Robku, Tabaraka wa ta'ala, dalam wujud yang paling indah, lalu bertanya nih, siapa yang bertanya? Ya, hai Muhammad, yang bertanya berarti Allah kan, hai Muhammad, aku menjawab. Nah, ya siapa yang menjawab? Nabi Muhammad. Nah, baik Rob. Nah, itu siapa itu? Nah, itu sih Nabi Muhammad. Ia bertanya, tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi? Nah, itu pertanyaan dari Allah. Beliau menjawab. Iya. Nah, yang menjawab ini siapa? Nah, itu yang menjawab Nabi Muhammad. Rob, aku tidak tahu. Ia mengucapkan 3 kali. Nah, ia mengucapkan 3 kali. Aku melihatnya. Nah, di sini beliau menjawab, Rob, aku tidak tahu. Ia mengucapkan 3 kali. Aku melihatnya, lalu ia meletakkan tangannya di atas pundakku. Hingga aku merasakan dinginnya di ujung-ujung jarinya di antara dadaku, lalu segala sesuatu terlihat jelas olehku dan aku mengetahui. Ia bertanya, hai Muhammad, aku menjawab, baik Rob. Di sini kan di bawahnya masih ada lagi. Ini di bawahnya mah. Ia bertanya, hai Muhammad, aku menjawab, baik Rob. Ia bertanya, tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi? Aku menjawab, tentang penebus dosa. Ia bertanya, apa itu? Nah, di sini dia baru menjawab. Nah, di sini Nabi Muhammad bertanya, aku menjawab tentang penebus dosa. Ia bertanya, apa itu? Aku menjawab, melangkahkan kaki menuju sholat jemaat, duduk di masjid setelah sholat, menyempurnakan wudhu pada saat tidak disukai. Lalu ia berfirman seperti yang aku ucapkan. Nah, kalau dikatakan di sini ya,
Pasti kamu paham ya teman-teman yang mendengarkan 421 susah banget ya. Nah, di sini ya. Beliau menjawab, Rob, aku tidak tahu. Ia mengucap 3 kali, aku melihatnya lalu dia meletak. Nah, di situ kan pada saat itu kan lalu di situ belum ada tanya jawab. Apa maksudnya belum ada jawaban dari Nabi Muhammad. Tetapi pada saat Allah menegaskan kembali dalam pertanyaannya, tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi? Baru Nabi Muhammad menjawab tentang penebus dosa. Bukan jawaban Nabi Muhammad, aku melihatnya lalu ia meletakkan tangannya di atas pundakku hingga aku merasakan dinginnya ujung jarinya di antara dadaku. Lalu segala sesuatu terlihat jelas olehku dan aku mengetahui. Ia bertanya, "Hai Muhammad," aku menjawab lagi. Nah, dia tanya lagi, dijawab lagi. Terus Kak Ica, Saya malah kasihan berarti kan sama kalian loh. enggak. Kalian Nabi Muhammad, muter-muter nambah-nambahin biar cocok aduh, sesuai dengan kehendak kalian. enggak. Padahal di hadisnya, Kalian itu padahal di tidak hadisnya udah jelas. paham. Kalian itu tidak paham. Maksudnya seperti ini. Yang tidak paham apa? Itu Silakan. kalimatnya, itu kan jawabannya Nabi Muhammad kepada Allah. Iya kan? Bukan, ini Lah. yang tentang merasakan dinginnya ujung jari-jari. Iya, itu. Itu apa? Itu jawaban Muhammad. Iya, jawabannya artinya Buset. Baleli, biar saya perjelas lagi ya. Dengerin ya Baleli ya. Di sini kan ini supaya kamu lebih paham dan lebih jelas ya. Tiba-tiba aku berada di hadapan Robku tabaraka ta'ala dalam wujud yang paling indah. Lalu bertanya, "Hai Muhammad," aku menjawab, "Baik Rob." Ia bertanya, "Tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi?" Beliau menjawab. Beliau menjawab. Siapa yang menjawab? Yang menjawab ini Nabi Muhammad. "Rob, aku tidak tahu. Titik. Aku tidak tahu. Titik." Nah, kalau sudah ditanya, udah dijawab, "Aku tidak tahu." Di situ ada titik, kecuali ia mengucapkan 3 kali, "Aku melihatnya." Nah, itu baru kamu bilang. Kak, jangan ngebahas masalah titik, itu kelanjutannya, Kak. Astaga. Aku tidak tahu, itu kan jawabannya Nabi Muhammad. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu, ia mengucapkan 3 kali. Lalu Iya, ia aku meletakkan. tahu dia meletakkan. Nah, tiba-tiba makanya dikatakan di situ, tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi? Beliau menjawab, "Rob, aku tidak tahu." Ia mengucapkan 3 kali, "Aku melihat." Nah, lalu ia meletakkan Nah, tangannya. ia itu mengucapkan 3 kali, ianya itu kembali kepada siapa? Masa Ia tidak bisa? mengucapkan 3 kali. Nah, Iya, ia mengucapkan 3 kali. Siapa yang mengucapkan 3 kali? Nah, iya saya tanya biar kakak paham dulu. Ia itu kembali kepada siapa biar kakak paham. Ia kembali, ayo bahasa Indonesianya itu dipakai biar paham. Ia Saya itu guru kembali bahasa kepada Indonesia 20 tahun loh. mau 20 tahun. Iya, coba ia itu kembali kepada siapa coba? Di sini Ya itu Allah. tidak dipastikan 3 kali yang diucapkan itu apa. Tetapi yang paling dekat adalah Rab, aku tidak tahu, berarti Muhammad. Ngerti. Maksudnya Karena tapi itu kita nggak mau pastikan, kecuali ia mengucapkan kalimat Rob aku tidak tahu 3 kali, itu baru kita bisa pastikan. Masih ada kemungkinan 0, sekian persen bahwa yang mengulang itu bisa mengulang pertanyaan, tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat. Tetapi yang paling mungkin adalah yang mengulang itu adalah Muhammad 3 kali. Aku melihatnya, nyaknya itu udah huruf besar. Kamu lihat di sini, biar aku tunjukin. Ini ulamamu loh yang nunjukin ini loh. Secara bahasa juga aduh, jelas. masa nggak paham Ulamamu kalimat loh. itu? Aduh. Nih, lihat, ulamamu loh. Katanya Ini 20 biar tahun bahasa lihat. Indonesia, tapi nggak Justru ngerti, nggak saya udah paham. tahu, makanya kalian nih lihat nih. Ia mengucap aku melihatnya. Ini lihat tuh, dia bikin huruf besar loh di sini loh. Iya, nyanya itu kembali kepada siapa itu, Rob? Aku tidak tahu. Aku melihatnya, lalu ia meletakkan tangannya di pundakku. Itu maksudnya ngejawabnya seperti itu. Ini
Maksudnya nggak, menjawab masa nggak udah bisa? selesai. Ia Ya mengucap Allah. tiga Tidak tahu kali. itu titik, bukan koma. Udah Eh, selesai. jangan ngebahas titiknya. selesai. Itu Bahkan kelanjutan. tidak tahu. Itu kelanjutnya. Udah selesai. Ia mengucapkan 3 kali. Apa Ini mau yang bahas- diucapkannya? ini mau bahas. Bisa ini, aku tidak tahu ini 3 kali. Ngerti nggak? Lalu nih lanjut. Aku melihatnya. Ini ulama kamu udah kasih tahu nih jelas. Kamu larinya terlalu. Aduh. Nih, ia melihatnya. Rob. Nih, nyaknya itu udah dikasih tahu. Lalu ianya juga huruf besar. Meletakkan tangannya Persoalannya, huruf besar lagi apakah Tuhan- atas pundakku hingga aku merasakan Asno, dinginnya Asno, ada- ujung jarinya. Asno, kamu Nyaknya huruf lihat besar dulu lagi. ya. Di antara dadaku lalu segala sesuatu. Lihat efek dari meletakkan jari ini, dia akhirnya lihat di antara dadaku lalu segala sesuatu terlihat jelas olehku. Dan Coba. aku Sudah, mengetahui, akhirnya dia udah mengetahui. Tunggu. Setelah dia Sudah, mengetahui, dia ditanya lagi. Gini. Hai Muhammad, aku menjawab. Akhirnya sekarang bankrupt. Ia bertanya, tahukah kamu sekarang karena efek dari jarinya udah diletakkan, dia sekarang bisa menjawab. Lihat nih, aku menjawab tentang penebus dosa. Sudah Bu Esther. Coba Kak Ica nanti baca baik-baik Kak Ica. Mana si Putih? Si siapa bisa menjawab dia? Mana Putih? Oh, Jadi Bu Esther, kalau kita bilang situ ada jari itu bagaimana? Dia akan timbul persoalan begitu. Sekarang saya tanya kamu Nasir, itu jarinya Robnya atau jarinya siapa? Jari orang lain. Kalau dalam ayat itu mengatakan jari Tuhan, maka kita katakan jari. Tapi persoalannya bagaimana ke jari Tuhan itu lagi? Coba akan jadi nggak begitu. masalah, tetapi tunggu dulu, nggak masalah. Nanti itu yang pasti tadi ini dia menghindar loh, itu bukan jari Robnya loh. Enggak. Dia Begini Bu Esther, menyangkal. saya Dari tadi jelaskan. kan dia sampai menyangkal ini. itu jari Robnya. Bu Esther, Mana? saya jelaskan ya. Dia menyangkal nggak? Dari Saya tadi dia begini. menyangkal nggak? Atau dia udah nggak Begini, menyangkal? saya tadi menyatakan bahwa ayat-ayat mutasyabihat dan ayat muhkamat. Jadi apabila ada perkara-perkara Bukan yang ayat itu hadis. samar-samar, Bang Nasir apa ini yang kita nggak lakukan ialah hanya kembali Hadis, kepada Bapak. istilah Itu hadis. turunin bentar ya So. istilah kita katakan tafwid. Kita menerima adanya ayat itu seperti itu dan tidak menggambarkan dan memahami bagaimana seperti yang kita paham, mengembalikan maknanya kepada Allah itu sendiri. Alhamdulillah. Jadi kalau kita katakan Allah itu Hadis, punya wajah. Bapak. Waalaikumsalam Selamat ya, sila si putih. Sila. Saya mendengar. Beri kesempatan saya bicara. Oke, lanjut Bang. Sebentar. Tolong Anda itu baca hadis sampai selesai. Itu cerita tentang hadis yang disangkal oleh Rasulullah bahwa hadis itu tidak terjaga. Artinya tidak terjaga, hadis itu ada yang merubah isinya. Nah, Coba Anda baca makanya sampai saya ke bawah. Makanya saya tanya dari Anda baca tadi. sampai ke bawah, itu menjelaskan hadis yang tidak terjaga kesohehannya. Hadis itu ada beberapa kriteria, Anda harus paham. Ada hadis soheh, hadis maudhu, hadis mutawatir, hadis ahad. Anda harus paham. Kalau Anda mau paham Islam, Anda masuk Islam. Mau nggak? Mau nggak Anda masuk Islam? Itu hadis Hasan Anda mempelajari hadis, Anda mempelajari hadis, mencari kelemahan. Sampai kiamat Anda nggak bakal ketemu. Bapak itu Sohih hadis gimana? Hasan Anda baca sampai ke bawah. Anda baca sampai ke bawah. Nanti ada penjelasannya bahwa hadis itu tidak terjaga. Disangkal oleh perawinya. Ada di situ sampai ke bawah Anda baca. Apa itu hadis sampai Anda jangan baca. Anda itu nggak paham. Sekarang saya mau balik tanya, boleh nggak? Saya mau balik tanya, boleh nggak? Lanjut Bang. Boleh saya mau balik tanya. Jangan Anda aja yang mau tanya. Sabar. Kalau otak Anda cerdas, saya mau tanya. Bisa jawab nggak ya? Bro, kamu jangan marah-marah. Kamu tuh baru datang langsung sok-sok preman gitu. Santai aja lah. Bukan preman. Anda Saya jawab itu pertanyaanmu.
Anda Ya itu makanya nggak usah ngegas, santai aja bro, santai. bukan, Anda itu seolah-olah Nggak usah jawab. seneng banget kalau Tuhan itu manusia. Kenapa sih? Kok Anda seneng gitu kalau Tuhan manusia? Dijelaskan kok. Di sini tulisannya Bukan kita manusia, hanya lo membaca. Tuhanmu datang seperti pohon. Bukan, Anda kok kalau seolah-olah Tuhan ada jarinya tuh seneng gitu loh. Tuhanmu, Aneh otak Anda itu. Tuhanmu datang Nah, seperti di sini pohon kita saja hanya bisa. membaca Tuhanmu kok. datang seperti pohon. Ya membacanya Anda keliru. Lihat dong hadisnya sampai selesai. Itu tidak terjaga hadisnya. Alias palsu, atau nggak palsu, hadis palsu. Kalau misalkan masuk, kenapa kalau dihapus? Ya itu ada penjelasannya. Hadis itu tidak dijaga sampai ke bawah. Itu Anda salah. Tukang kencing-kencing. Ada yang mengatakan sohih, ternyata setelah dicek hadis itu tidak sohih. Setelah ditelusuri perawinya, hadis itu ada perawinya. Anda itu nggak paham hadis. Anda mau memahamin hadis, kitab Anda sendiri aja Anda nggak paham kok. Bagaimana mau pahamin hadis sih? Coba baca Anda dulu. pahamin aja dulu kitab Anda. Kamu diam dulu, nggak usah. Dengerin ya, saya baca Kamu ya. diam aja dulu, nggak usah ngegas. Sudah. Saya bicara lagi. Jangan sampai Saya bicara lagi ya, anak bisa. ini dari Abdurrahman Ini yang paling bin akhir Auf, nih. dari Nabi Aku Sallallahu Alaihi mendengar Wasallam, dan hadis ini lebih sahih. Baca ke bawah Kak Ica. Ini Baca ke bawah. bawah. Itu tuh punya mak itu aja deh. Maester aja deh. Baca ke bawah, ke atasnya. Salam. Hadis ini lebih Itu itu ada kelanjutannya. Saya juga buka Google-nya ini. Ada kelanjutannya. Udah. Berarti itu dipotong ke situ. Terus. Coba Bu Esther baca lagi, coba pelan-pelan. Bu Esther coba baca lagi, Bu Esther. Teman-teman diamlah semua. Hadis Google ini. Iya. Terus ke bawah. Google ya. Nih ya. Bukan ke atas, ke bawah. Rasulullah. Ke bawah udah habis. Setelah lebih sohi ini kan ke bawahnya kain. Sudah. Saya terangkan lagi. Ya. Jangan diterangkan. Apabila Kalau ada kamu hal-hal- tampilkan hadisnya, kamu lihat tadi bahwa hadis itu palsu. Siapa yang bilang palsu tadi? Coba buka datamu, kasih lihat. Siapa yang bilang palsu tadi? Coba kasih lihat. Biar jangan kalian itu nggak pernah baca tiba-tiba jadi ahli tafsir. Aneh kalian ini. Buka yang bilang palsu itu tadi tidak terjaga. Buka dalilnya, ditampilkan di layar. Malulah sama orang Kristen. Masa kita yang bukakan? Kalian buka. Ya apabila ada hal-hal yang berkaitan menyanggahi ayat-ayat Bang Nazir diam dulu, Bang Nazir. Tadi si putih itu bilang Seperti palsu. tadi. Coba tampilkan dalilnya. Tampilkan. Ini ada lagi di Musnad Ahmad sama. Iya, mereka yang bilang palsu, tidak terjaga itu tadi coba suruh tampilkan datanya. Di mana kalimat itu? Coba si putih kamu open mic. Nih sama. Ia meletakkan tangannya di antara kedua pundakku hingga aku dapati dinginnya antara kedua buah dadaku. Ya. Sudah Bu Esther, sudah dibacakan ya. Kedua buah dadaku. Nih, kita mau lihat ke bawah. Memang hadis itu memang sahih. Di sini nggak dikasih tahu. Kemudian ada satu lagi. Nih, Musnad. Nah, itu Bang Nazir jujur itu. Atau kalian bereskan dulu lah internal gimana itu? Iya, beginilah saya terangkanlah. Dalam memahami makna-makna ini, kita dalam Islam kita kembali kepada kaidah tafwid dan tanzih. Apa itu tafwid? Tafwid itu artinya mengimani ayat itu sebagaimana adanya dan kemudian melakukan tanzih, yakni mensucikan Tuhan daripada menyerupai segala apa bentuk makhluk itu. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu punya tangan, ya kita katakan iyalah. Tapi apakah kita boleh mengatakan Tuhan itu punya tangan? Seperti mana makna yang kita meletakkan makna tangan itu kembali kepada Allah. Jadi dalam memahami makna ayat itu, kita bilang kalau bilang begitu ayatnya, iya begitu saja. Kemudian seharusnya kita mensucikan Allah itu. Karena ayat muhkamat, ayat yang jelas dalam Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada yang serupa dengannya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ayat lebih jelas. Ya, jadi kalau mau menyatakan bahwa Tuhan itu punya berjisim, punya tangan, punya kaki, punya betis sebagainya, pengennya Tuhannya kita seperti kembalikan manusia. kepada Allah Ta'ala. Ke sana arahnya, Dan jadi kita repot. tidak boleh menjisimkan Allah sebetulnya.
Akhirnya menjisimkan Allah mencari itu jatuh Kami kepada sudah dengar golongan dari mujassimah. penjelasan Bang Nasir. Itu tidak benar. Sebab Tuhan itu bukan Jangan makhluk yang nipu berjisim. Anda. Yang mau Si dijisimkan Putih, makhluk. kamu tampilkan hadis yang kamu bilang tadi palsu. Adanya tangan, adanya kaki, adanya telinga, Sudah, adanya Bang muka wajah Nasir. itu untuk Itu cuma penerangan ngeles aja manusia itu. supaya manusia memahami. Sudah tahu saya. Kalau tidak ada Coba. bahasa wajah, tangan, kaki itu, bagaimana manusia itu mau memahami makna-makna yang mau diterangkan? Kan nggak boleh dipahami. Kembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Tapi kalau Satu kita sisi kembali digambarkan, kepada satu hadis sisi nggak boleh ataupun dipahami. ayat muhkamat, Jadi bingung. Tuhan itu tidak ada gambaran. Tuhan itu tidak boleh kita samakan dengan Sudah, makhluk. Bang Nasir, saya udah tahu itu. Nah, Tapi jelas dengar di dari situ, tadi. cukup di situ, Aduh. tidak perlu diulang-ulang lagi. Anda senang banget Enggak. kalau Tuhannya manusia, kenapa sih? Enggak, Bang Si Jeki, Putih. Bang Jeki Dalilmu itu tadi, yang kamu gini tadi gini bilang aja hadis deh. tadi Kalau itu Bang tidak- Jeki bisa melihat angin, Masih baru seperti itu deh. tadi. Tadi kan dia bilang Aduh. itu tidak sahih. Kamu coba tampilkan datamu si Putih. Jadi tadi itu kemana-mana sebetulnya ini. begini, Nggak usah kalau bicara kita data kembali dah, kepada nggak perkataan usah. Alkitab dan Al-Quran, pakai data. Tuhan itu tidak ada Nggak usah gambaran. bicara data, Itu percuma. ketemu. Percuma Anda nggak Anda tidak paham, nggak percaya. malu. Kamu cuma tahu ngerocok. Percuma Anda tidak percaya. Anda inginnya Anda menggiring orang beropini supaya Tuhan itu berjasad. Loh, Tuhan Anda itu itu maunya jadi begitu. pohon, kenapa kamu tidak pertanyakan? Bagaimana? Tuhan itu bisa jadi Tuh kan, pohon. Tuhan pohon kan lebih rendah lagi akal Anda. Itu tidak boleh kita katakan berjasad, Kamu berarti berjisim, nggak pernah tidak. baca Quran. Tuhanmu Bukan nggak pernah baca Quran, Anda nggak paham Itu Quran. bukan makhluk. Anda bukan pernah datang. Yang pakai berjisim, mau memahamin Quran mengisi Anda. ruang. Ini karena tadi Yang Tuhan mengisi Anda ruang itu sendiri aja makhluk nggak namanya. palsu, kita Jadi tuntut tuh. daripada langit ke langit Palsu. tujuh sampai ke bumi ini semua makhluk termasuk roh itu. Roh itu Bang juga Nasir, makhluk. diam dulu lah. Bang Nasir ini cuma asumsi dari tadi. Saya sama si Putih nih. Si Putih bilang tadi kan palsu tadi. Karena saya tadi yang di awal yang sampaikan hadis itu. Si Putih bilang palsu. Kamu tampilkan coba di layar. Yang mana palsu? Bahwa hadis ini tidak terjaga. Coba si Putih. Jangan asumsi. Coba. Nah udah kencing di celana. Udah tadi, Aja kenapa? Kak. Ini Kak saya juga Saya masih Google di Kak. sini, Saya tenang. juga Google Kak. Saya- Ada itu saya- kelanjutannya Kamu ke tadi bilang bawah. palsu. Kamu tadi Ada bilang kelanjutannya. palsu. Ada Ada kelanjutannya. kelanjutannya itu. Ya Ya. tunjukkan di Sudahlah. layar. Tunjukkan. Gimana caranya? Nggak usah tunjukkan di layar. Anda baca sendiri aja. Gimana kalian ini? Anda baca sendiri aja. Jangan Coba, cuma Kak. modal bibir, Kak ini. bro. Kak Ica. Jangan cuma modal bibir. Tadi Bu Esther udah bacakan beberapa kali. Kalian tinggal bilang palsu. Enak sekali mulut kalian itu. Tampilkan Iya yang memang palsu. palsu. Palsu Tunjukkan. itu tidak terjaga Tunjukkan. hadisnya. Tunjukkan. Tunjukkan. Tidak terjaga hadisnya. Tunjukkan di mana kamu Itu bilang ada palsu. sangkalan di ujung. Anda tunjukkan aja sampai Di ke bawah. mana coba tunjukkan. Buka open cam. Buka open cam kamu. Enggak bisa. Saya handphone saya cuma Wah, satu. udah. Enggak bisa. Udah bro, turun aja bro. Tinggal cuci kaki. Anda, jangan diturunin. Kalau Anda memang merasa benar, jangan ya diturunin. sudah, memang cuma Debat sama saya sampai selesai. Putih kalau kamu Saya mau tanya sama Anda, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha perkasa, Tuhan itu maha esa. Bisakah Tuhan itu? Kalau udah cuma maha begitu, bisa kalau ya, jadi teman-teman manusia ya. tidak perlu kamu pertanyakan. Kalau udah maha, kalau tidak bisa apa-apa ya begitu baru. saya harus pakai data ya. Kalau Tuhan jadi manusia itu makhluk, berarti Tuhan itu bukan Tuhan. Dia jadi Loh, Tuhan-Tuhan Bang alias Nasir, berhala. pernah nggak Musa- Walaupun dia manusia, Musa- dia dipanggil berhala Musa- manusia. Pernah nggak Musa berjumpa Musa dengan berkata-kata dengan Allah, tapi bagaimana berkata-kata itu? Dia bukan seperti yang kita gambarkan. Dia berlangsung secara laisa kamislihi syai', tidak seperti apa-apa, sesuatu yang boleh digambarkan. Bagaimana? Hanya Musa Tuhan dengar dan apa? Nabi Musa Allah? bisa. Dipahami. Ini aneh kalau Musa ini. dengar apa? Musa dengar apa? Bisa bertemu Tuhan, bisa melihat Tuhan, tapi bukan dengan seperti apa yang Anda gambarkan. Musa dengar apa Pak Nazir? Apanya Pak Bu Esther? Musa dengar apa? Yang didengar Musa apa?